Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita memasuki bagian kedua dari hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah ucapan atau pembicaraan, dan ini bagian pertama sudah, ini bagian yang kedua sekarang. Ada beberapa masalah, ada 4 yang kemarin. Yang kelima, lau tawaqqafatil qiraah ala tanahnuhi biduhuri harfaini fal yajuz. Kalau dia ada riak, ya ada riaknya, ada dahak maksudnya, dan tidak bisa jelas mengucapkan Fatihah dengan benar karena kecantol gitu ya, maka boleh enggak dia berdehem? Dikatakan ingkanatil qiraah wajibah, yang berdehem ini maka mengeluarkan suara 2 huruf, aham, 2 huruf kan, boleh enggak? Dikatakan ingkanat qiraah wajibah, kalau bacaan itu bacaan yang wajib seperti Fatihah atau tasyahud akhir, jazat tanahnuh, boleh berdehem tersebut. Wa imma idza kana ghaira wajib. Tapi kalau misalkan bacaannya bukan bacaan wajib, seperti kasurah, seperti surat setelah Fatihah itu kan hukumnya sunnah di rakaat pertama dan kedua. Kalau rakaat ketiga dan keempat itu hukumnya makruh. Kalau Fatihahnya tetap wajib kan. Awil kunut atau kunut. Kunut kan juga termasuk sunnah, kunut subuh. Awil jahri bitakbiratil intigalat atau takbir intigalat, takbir berpindah, bukan takbiratul ihram loh ya. Kalau takbiratul ihram adalah rukun, maka fala yajuz. Jadi intinya kalau berdehem yang mengeluarkan suara dan huruf yang jelas 2 huruf, karena ada dahak di tenggorokannya hingga mempersulit pembicaraannya atau ucapannya dengan lisan, maka diperbolehkan kalau pembicaraan atau ucapan itu adalah diperuntukkan untuk ucapan-ucapan yang wajib diucapkan seperti Fatihah, takbiratul ihram, atau tasyahud akhir, atau sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, atau salam. Tapi kalau diperuntukkan untuk hal-hal yang sunnah maka tidak boleh. Ya, tadi pertanyaan tadi ya. Kemudian yang keenam, laukan al musalli shaiman wa wasalat nukhamah ila haddidz zahir makhraj harfil kha wa ta'adzar ikhrajuha illa binutqi harfaini fahal tajuz yajuzu lahu mura'atul shaumi wa la tabtul salatuhu. Kalau misalkan seorang yang sholat ini lagi puasa, kemudian wa wasalat nukhamah, dahaknya nyampe ke haddidz zahir. Haddidz zahir itu huruf kha ini apa? Kha. Kalau mungkin ada orang yang belajar tajwid itu ada tulisan, ada bentuk mulut gitu, ada tulisannya. Kha itu di sini. Di tenggorokan dalam. Nah, dahaknya sampai sini. Gimana nih? Kalau sholat dalam keadaan seperti itu, wa ta'addar ikhrajuha illa binutqi harfain, dan dia tidak bisa mengeluarkan dahaknya kecuali dengan mengucapkan 2 huruf dengan dehem tadi, apakah boleh di dalam sholat tersebut? Maka jawabannya adalah boleh untuk menjaga puasanya dan tidak batal sholatnya. Ya, tidak batal, karena kalau sudah sampai sini dahak itu ditelan lagi kan batal toh. Kalau sudah sampai haddidz zahir. Kalau masih di haddil batin nggak masalah. Lau tanahnuh, yang ke-7. Lau tanahna hal imam fadhhara minhu harfan. Kalau imam berdehem, kedengeran dehemnya imam ini ada 2 huruf yang muncul dari deheman imam tersebut. Fahal yajibu 'alal ma'mum mufaraqah? Apakah wajib makmum untuk mufaraqah? Jawabannya la yajib, enggak wajib. Kenapa? Lihtimali 'udhrihi ka ghalabati aw nisyanin li'anna adh-dhahira taharruzuhu 'anil mubtilat.
Tidak batal. Tidak wajib untuk mufarokoh si makmum ketika makmum mendengar imam berdehem. Imam berdehem, si makmum dengar suara deheman tersebut ada 2 huruf yang muncul. Apakah wajib makmum ini mufarokoh? Jawabannya enggak. Karena kemungkinan imam mengucapkan itu karena udzur atau lupa, ya maka ma'fu. Jadi kita menghukumi itu memang menghukumi secara asal hukum. Karena kita tidak tahu kan makmum ini apa imam tersebut dehemnya tersebut itu karena dengan sengaja atau tidak, atau karena ada hal yang memang perlu dia dehem apa enggak. Yang tadi kita bahas tadi kan, ada yang wajib dehem ada yang enggak. Nah, ya. Jadi ini bagian kedua dari hal yang membatalkan sholat dari ucapan dengan lisan yang keluar suara dari lisan kita. Itu membatalkan sholat dengan apa saja, dan ada 7 masail atau 7 masalah yang ada di kitab Taqriratus Sadidah. Yang insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang membatalkan sholat yang kedua, yaitu fi'lul katsir, gerakan yang banyak. Ini sekali lagi di mazhab Syafi'i, karena ini merujuknya juga dalam mazhab Syafi'i. Masalah gerakan itu kan ada orang suka bingung. Saya ini umroh, tapi di sana kok saya lihat banyak yang gerakannya, bahkan imamnya juga gerakan yang lebih dari 3 kali berturut-turut. Gimana? Perbedaan mazhab. Kalau di mazhab Syafi'i memang 3 kali gerakan berturut-turut ini membatalkan. Tapi kalau di mazhab yang lain seperti mazhab Ahmad bin Hanbal, enggak. Jadi ada perbedaan mazhab, dan perbedaan mazhab ini tidak perlu menjadikan suatu polemik, tapi perbedaan mazhab ini adalah rahmah, yang justru kalau misalkan orang alim menghadapi perbedaan mazhab itu justru dia akan lebih menghargai, bukan kok ngono ya kak srek atiku, enggak kan seperti itu. Kayak misalkan kayak orang umroh nih, waktu sholat subuh di Masjid Haram, imamnya tidak pakai kunut kan? Nah kita mazhab Syafi'i pakai kunut, gimana dong? Kita bisa di waktu i'tidalnya imam kita kunut sendiri. Karena imam di i'tidal terakhir sholat subuh itu akan memperpanjang i'tidalnya walaupun dia tidak kunut. Karena selain mazhab Syafi'i itu kunut subuh tidak ada. Dan ini ikhtilaf ummati rahmah ini kata Nabi ya ini. Ya, bukan fanatik. Kita kan tidak boleh fanatik buta dengan mazhab itu tidak boleh. Fanatik dengan majelis taklim tidak boleh, fanatik dengan guru tidak boleh, apalagi fanatik dengan paslon politik, pasangan calon atau caleg atau caca yang lain. Kita fanatik atau dengan partai, kita fanatik buta dengan itu tidak boleh. Yang wajib fanatik bagi orang Islam itu adalah fanatik tauhid. Karena tauhid itu tidak boleh berubah sampai kapanpun. Ya itu Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi, yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, kita harus fanatik itu. Harus fanatik buta malah. Tidak bisa kita terima yang lain. Itulah. Ya, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah faqina fid din wa hadi kutusaraha. Wa man asafuna salihun sana walid ba'du sallallahu حضرة النبي الفاتحة صلاة الله عليه وسلم آمين.